kita menggandeng marketplace yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan MOU. Dari sisi pemerintahan dan ini kementerian. Itu salah satu gebrakan yang dilakukan salah satu gebrakan waktu itu. Artinya, oke, saya ambil contoh yang dengan Tokopedia. Oh, jangan bawa yang jual yang palsu-palsu dong. Dia kasihan penulis. Capek nih. Ada yang bilang, saya nggak tahu benar atau tidaknya, tapi ada yang bilang, kalau misalnya saya jual laku buku 10.000, itu bajakannya minimal 30.000. Jadi yang produk bajakan itu sudah pasti lebih banyak dan minimal 3 kali lipat dari angka resmi yang terjual. Ini kan ibaratnya udah isu lama yang terkesan jalan di tempat. Ini maksudnya regulasi kita yang kurang atau gimana? Iya, sebetulnya pada waktu itu kita sering ketemu ya, Mas, soal pembajakan virus siapapun namanya. Jadi memang inilah yang menjadi PR kita bersama, terutama pemerintah yang menerbitkan regulasi. Artinya bagaimana? Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, kemajuan komunikasi dan telekomunikasi. Memang tadi tidak menutup kemungkinan ada yang bersifat, saya bilang pembajakan, penggandaan, apapun namanya yang di-share lewat, sudah tidak pakai fisik lagi. Artinya dengan media-media yang tentunya memang ada aturan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Ada peraturan bersama Kementerian Hukum dan HAM, waktu itu masih Kementerian Hukum dan HAM ya, dengan Kementerian Kominfo, tentang untuk menutup akses digital terhadap situs-situs yang menggandakan, yang memperjualbelikan, bahkan di marketplace waktu itu kita sudah ketemu dengan Mbak Dewi dengan Tokopedia pada waktu itu ya. Dan upaya dari Kementerian Hukum dalam hal ini Dirjen KI pada waktu itu yang menerbitkan untuk men-take down, menutup akses terhadap produk-produk karya cipta yang di-share lewat media yang tanpa batas. Saya sebut media tanpa batas ya, karena sudah memakai dunia maya dan sebagainya. Itu di sisi di sisi seperti itu. Tapi untuk memantaunya bagaimana? Lah ini yang repot. Karena masih mohon maaf ya, masih ada delik aduan itu, sehingga akan lebih menjadi PR berat bagi Mbak Dewi untuk nggak bisa melototin satu-satu. Iya. It's possible, memang berat sekali. Tapi di sisi lain upaya-upaya itu dilaksanakan. Bagaimana? Ya kita menggandeng marketplace yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan MOU. Dari sisi pemerintahan dan ini kementerian. Itu salah satu gebrakan yang dilakukan salah satu gebrakan waktu itu. Artinya, oke, saya ambil contoh yang dengan Tokopedia. Oh, jangan bawa yang jual yang palsu-palsu dong. Dia kasihan penulis. Capek nih karya tulis, kreativitas dan sebagainya. Tadi disebut ada editor, ada yang mendesain grafis covernya dan sebagainya. Artinya kan ekosistemnya jadi terganggu dengan hal itu. Nah itu kan sudah dilakukan MOU. Terus yang terakhir saya informasikan ada Permenkumham, waktu itu masih kementeriannya masih gabung, nomor 15 tentang royalti penggunaan sekunder. Tentang buku dan karya tulis lainnya. Artinya penggunaan sekunder itu yang digunakan di lembaga pendidikan tinggi, penelitian, baik itu oleh swasta maupun oleh pemerintah, perpustakaan dan sebagainya, termasuk yang lewat PDF seperti itu. Jadi kalau Mbak Didi itu nulisnya banyak sekali dan di PDF kan, seharusnya beliaunya lah yang mendapat LMK dan itu aturannya sudah ada. Jadi sudah ada kabar baik sebetulnya ya. Sudah Permenkumham itu nomor 15 tahun 2024 sudah lahir dan itu ada LMK tentang royalti buku yang kebetulan notabene dinaungi oleh IKP kalau nggak salah. Di peraturan tersebut sudah jelas Pak, maksudnya berapa persennya sudah tertera? Kalau berapa persennya yang menentukan LMK. Karena di aturan itu LMK menetapkan besaran royalti yang harus diterima oleh penulis baik yang lewat digital maupun tidak.
Ini ada polling nih Pak nih, kita mau baca dulu ya, Mbak Di juga. Apa yang bikin kamu beli buku original meski versi bajakannya tersedia? Ini ternyata 54% mengatakan bahwa desain dan kualitas fisiknya bagus. Jadi they want to experience ya. Terus 38% dukung penulisnya. Terima kasih. Terus 4% dua-duanya itu koleksi dan gengsi dan konten eksklusif. Silakan tanggapannya mungkin dari Mbak Di dulu. Ya, saya rasa juga sebagai konsumen ya, tentu nomor satu kita kan pengen barangnya awet ya kan, bukunya juga karena beda sekali kualitas buku asli dari mulai jenis kertas, terus jenis jilid ya, dan jadi baik secara kenyamanan membaca maupun ketahanan barangnya berbeda. Dan terima kasih sekali nih sudah mau mendukung penulis ya. Dan sebetulnya bukan hanya penulis saja loh yang didukung melalui pembelian buku asli, tapi kita kan bicara ekosistem ya. Jadi ini kita bicara sampai karyawan toko buku, keluarga mereka, anak mereka gitu. Dan sebaliknya jika kita membeli buku bajakan yang tercuri pun sampai ke mereka gitu ya. Jadi bukan hanya penulis saja, tapi semua yang terlibat di dalam ekosistem perbukuan gitu. Jadi makasih banget untuk semua yang mau membeli buku asli. Saya rasa kalau memang pengen tapi ternyata belum sanggup misalnya, kita ada loh alternatif ke perpustakaan ya kan gitu. Jadi ada cara-cara yang lebih beradil dan beradab lah untuk menyerap informasi gitu. Silakan Pak Anggoro menanggapi. Ya, kalau saya menanggapi begini, hargailah karya cipta seseorang. Dan ada ada fatwa MUI penggunaan barang bajakan itu haram. Artinya dengan berbasis itu, tolong please sadar, hormatilah karya cipta seseorang. Benar apa yang dikatakan Mbak Dewi, di situ ada ekosistem, orang yang ngedit, ada keluarga, ada toko buku, ada yang jaga. Jadi pikir berulang-ulang kali ya, Bapak Ibu teman-teman yang mau beli bajakan gitu. Ada rentetan orang-orang di belakang yang dirugikan juga. Gitu. Nah ini Kak Dewi kita balik lagi ya bicara soal ekosistem. Nah untuk mendukung experience ekosistem mungkin Kak Dewi bisa cerita. Jadi memang setiap kreator ya tentu akan selalu mencoba berinovasi ya gitu. Dan ada beberapa ya terobosan ataupun eksperimen yang pernah saya lakukan. Misalnya ketika saya bikin recto verso, itu ada 11 cerpen, jadi ada bukunya, tapi juga ada 11 lagu. Jadi ada albumnya, sehingga ketika orang membaca itu mereka tagline-nya ya, mendengar ceritanya dan membaca lagunya gitu loh. Jadi itu recto verso merupakan satu pengalaman yang utuh. Nah, menurut saya itu juga menjadi experience yang sulit untuk dicapai ketika barangnya dibajak gitu kan. Karena ini kan satu kesatuan yang utuh nih gitu, antara lagu, album, termasuk visualnya di dalam, ada ilustrasi dan sebagainya. Itu satu. Atau ketika saya bikin Rapi Jali gitu. Saya bikin serial Rapi Jali, lalu saya bikin juga book soundtrack-nya gitu ya. Dan ini juga ada pengalaman yang berbeda. Atau ketika saya nulis Aroma Karsa, sebelum diterbitkan dalam bentuk buku, dia menjadi cerbung digital dulu. Dan itu kita baca secara komunal, bacanya bareng-bareng. Jadi mereka juga dapat experience gimana baca cerita bersama penulisnya. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang menurut saya ya bisa dipikirkan oleh para kreator sehingga tulisan saya tuh bukan cuma cetakan tinta di kertas loh gitu, tapi juga ada experience yang lebih dari situ. Apalagi jika kemudian karya-karya itu diadaptasi misalnya, jadi ada film dan sebagainya. Dan ini teralami oleh filosofi kopi ya, bahkan sampai kafenya pun ada. Jadi ketika orang mau nyoba kopi tiwus sebagaimana yang ada di dalam filosofi kopi, ternyata ada gitu, bisa dibeli nih gitu di kedainya gitu ya. Sehingga sebenarnya potensi kreativitas maupun produk seni itu limitless sih, ya tidak terbatas gitu, dan kita bisa eksplorasi bentuk-bentuk lain untuk meningkatkan kekayaan pengalaman penikmat maupun pembaca. Jadi nggak cuma experience bacanya aja, kayak semua indera ya, semua indera, iya betul. Dan juga supaya si semesta ceritanya tuh betul-betul hidup dan merasuk ke dalam pembaca gitu ya.
Emang beda ya bicara sama penulis. Langsung kita dibawa ke negeri di atas awan gitu. Pak Anggoro, kalau bicara soal tadi adaptasi ya, kita contohnya yang filosofi kopi tadi, dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana? Oke, memang tidak menutup kemungkinan ya suatu karya apapun, biasanya karya tulis nih, entah itu cerpen, novel atau saya bilang susastra di bidang karya tulis lah, literasi. Saya sebetulnya tidak menggunakan istilah di Undang-Undang Cipta ada adaptasi ya. Adaptasi dalam bentuk film, dalam bentuk, tapi saya bicara bahasa umum aja, diaplikasikan. Diaplikasikan di film atau mungkin di sini kedai filosofi kopi. Jadi ini bisa dibentuk pelindungannya pemerintah terhadap aplikasi tersebut, baik itu di MOOC, di karya sinema, terus di kaos mungkin, di baju, di kedainya sendiri sebagai jasa penyediaan makanan dan minuman dengan merek kedai kopi itu. Nah, Mbak Dewi, kalau respons pembaca sendiri dengan model seperti ini gimana yang Mbak Dewi terapkan? Respons dari para pembaca. Mereka memang gimana ya, kalau ngelihat di Lestari itu kayak udah satu paket ya. Jadi memang saya itu bukan cuma penulis tapi ada penyanyi dan pencipta lagu gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka sudah expect kalau dari di Lestari itu pasti biasanya nggak cuma tulisan doang nih, ada sesuatu yang minimal lagunya gitu ya. Minimal lagunya. Jadi kadang-kadang udah nagih. Misalnya saya ngeluarin buku apa, nanti ada lagunya nggak Mbak? Ada filmnya nggak Mbak? Atau kemudian saya ngeluarin album solo, nanti ada bukunya nggak? Gitu. Tapi saya menanggapi itu dengan senang aja, karena artinya pembaca saya sudah mengenal saya dengan baik. Artinya, oh ya, ada karakteristik tertentu yang kemudian menjadi signature khas seorang Di Lestari ketika berkarya gitu. Biasanya kalau ada karya tulisnya, ada bukunya, ada albumnya atau ada lagunya. Nah, nanti tinggal tunggu ada filmnya enggak gitu kan. Nah, tapi saya selalu bilang kalau film itu memang bergantung adakah pihak lain yang tertarik untuk mengadaptasi, karena itu bukan sesuatu, kecuali kalau saya memproduksi sendiri ya. Jadi itu bukan sesuatu yang diupayakan oleh saya, tapi biasanya oleh pihak lain gitu. Nah, Pak Anggoro, strategi yang dilakukan oleh seorang Di Lestari ini sebenarnya ini tidak hanya untuk surviving aja ya, tapi juga bisa menginspirasi para penulis lain. Karena ekspansinya beliaunya itu kemana-mana. Ekspansi dalam arti bisnis loh ya. Dalam artian begini, kalau ada pihak lain yang bikin film, syukur-syukur saya doakan Mbak Dewi ini terus daftarin, diaplikasikan di lain.